maka dia tayamum, diganti dengan tayamum. Pakai abu. Abu yang bagaimana, Pak? Abu-abu yang biasa di lantai, di karpet gitu, atau yang tempel di kaca-kaca itu biasa abu. Nah, caranya tempelkan tangan kita di abu itu. Mungkin di kaca, atau di karpet ada abu, atau di lantai, tempelkan di abu itu. Setelah itu, sebelum diusapkan ke wajah, sunnahnya begini. Ini untuk menyaring, supaya yang kasar-kasar itu jatuh. Baru setelah itu diusapkan ke wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memudahkan diri kita ini, langkah kaki kita untuk senantiasa mengerjakan perintah Allah, mengerjakan kewajiban kita kepada Allah. Ini salah satu bukti, salah satu tanda Allah masih sayang sama kita. Sebagaimana dalam hadis baginda Nabi katakan, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan gunakan hamba tersebut dalam urusan agamanya. Di luar sana banyak juga orang yang bangun, bahkan mungkin orang yang sudah lebih dulu bangun dari kita, tapi mereka tidak digerakkan oleh Allah untuk datang ke masjid untuk mengerjakan perintah Allah. Di antara sekian banyak hamba Allah, kita termasuk orang yang Allah mudahkan untuk melaksanakan kewajiban mengawali hari kita ini. Kita buka hari kita ini dengan melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Dan ini merupakan satu rahmat, satu karunia, satu tanda sayangnya Allah, cintanya Allah kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang bagaimana disampaikan, ini subuh ini kita kuliah subuh, jadi insyaallah kita sedikit berbagi ilmu. Kalau semalam, tadi malam itu mungkin maghrib, isya, saya sekedar ceramah umum biasa. Pagi hari ini, subuh hari ini, insyaallah kita sedikit berbagi ilmu yang berkaitan dengan amal atau kewajiban kita sehari-hari. Nah, di sini saya akan membahas mengenai wudhu dan juga sholat. Memang banyak kalau dibahas tentang ya banyak toharoh, sholat ya itu banyak ya. Toharoh itu ada masalah air, masalah wudhu, mandi wajib, tayamum, haid, nifas bagi wanita, macam-macam. Nah, sholat pun juga macam-macam ya kan, ada fardu rukun sholat, sunnah sholat, syarat sah sholat, ada sholat jamaah, sholat jumat, sholat musafir dan sebagainya, banyak sekali. Tapi secara ringkas saja kita sedikit akan membahas mengenai fardu wudhu dan sunnah wudhu, begitu juga mengenai syarat sholat dan rukun sholat. Nanti setelah itu mungkin kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Jadi di dalam toharoh ada yang namanya wudhu, dan wudhu ini menjadi kunci daripada sahnya sholat kita. Orang yang wudhunya tidak sah, tentu sholatnya juga tidak sah. Nah, supaya wudhu kita sah, yang perlu diperhatikan adalah fardu wudhunya.
Fardu wudhu ini harus lengkap, tidak boleh kurang satu. Kalau kurang satu, wudhu tidak sah. Ada berapa jumlahnya? Ada 6. Itu fardu wudhu. Yang pertama niat. Orang wudhu harus ada niat. Tapi yang lebih sempurnanya tadi itu, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi harus ada niat. Kalau wudhu tidak ada niat, maka wudhu tidak sah. Kemudian yang kedua, membasuh wajah. Membasuh wajah ini mana bagian yang dikatakan wajah? Yang dikatakan wajah itu dalam wudhu adalah dari mana batas tumbuhnya rambut ini, di jidat bagian atas ini. Batas tumbuh rambut ini sampai di dagu. Ini kalau memanjang, ya. Kalau melebar dari telinga sebelah sampai telinga sebelah. Jadi membasuh wajah yang benar itu ya begitu, dari sudah air di tangan begini kan, di keran biasa, langsung dibasuh. Jadi semua ini kena. Ya enggak, cuma kadang-kadang ada orang wudhu, ya ini tidak basah, ya kan? Jadi bagian ini semua ini harus basah semua dengan air. Tidak apa-apa ketika kita basuh begini, telinga sudah kena air, mungkin bagian ini leher sudah kena, tidak masalah. Yang penting batasan yang wajib tadi itu dalam wajah itu semua basah semua dengan air. Kalau ada satu bagian aja yang tidak basah dengan air, maka wudhu juga tidak sah, karena basuh wajahnya tidak sempurna. Kemudian yang perlu diperhatikan, yang ini kadang-kadang jarang orang perhatikan, ketika wudhu membasuh wajah itu, kalau ada kotoran mata yang kering, kasih bersih dulu sebelum wudhu. Biasanya kan subuh kadang-kadang bangun tidur, ya. Jadi sebelum wudhu periksa dulu, kalau ada kasih bersih. Sudah bersih baru wudhu. Karena kotoran mata yang kering itu bisa menghalangi masuknya air ke kulit, sehingga nanti mengakibatkan ada bagian kecil dari wajah yang tidak kena air. Nanti takutnya wudhunya tidak sah. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Sampai siku. Tapi paling bagus dilebihkan sedikit. Dan ini juga sunnahnya dilebihkan sampai sini. Kalau batas yang wajib memang sampai siku. Cuma lebih baik dilebihkan sampai sini. Supaya apa? Supaya kita sudah yakin bahwasanya bagian yang wajib sudah basah semua dengan air. Kalau mau kita kasih pas-pas di siku, kadang-kadang was-was, ini sopas atau belum kan? Nah, supaya tidak ragu-ragu begitu, tambah sedikit ke atas. Nah, itu membasuh tangan, kedua tangan sampai siku-siku, dua-duanya dibasuh, kanan dan kiri. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang paling afdal ya di ubun-ubun, bagian ubun-ubun. Ya, yang mau usap di bagian sini pun, belakang sini boleh saja, tapi yang paling afdal di ubun-ubun. Kalau hanya mengusap sebagian. Yang tidak boleh itu kalau diusap rambut yang sudah di luar batas kepala. Macam ada orang misalnya rambutnya agak gondrongan sampai sini, atau wanita memang yang rambutnya panjang sampai di punggung misalnya. Yang diusap rambut yang di bagian sini. Ini kan sudah bukan kepala, ini sudah di bagian leher, ya kan itu. Atau yang diusap rambut yang sudah di bagian punggung, ya. Ini tidak sah. Jadi harus memang posisinya di bagian kepala itu yang diusap, rambut yang di bagian kepala. Kalau orang yang nggak ada rambut gimana? Ya kulit kepalanya. Ya, kalau botak nggak ada rambut sama sekali, ya licin. Ya kulit kepalanya itu yang di bagian ubun-ubun itu. Itu yang keempat, mengusap sebagian kepala. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, supaya juga lebih yakin, tidak was-was, sama kayak tangan tadi. Jadi lebihkan dari mata kaki kasih ke atas sedikit, gitu. Supaya kita benar-benar yakin ini sudah basah semua dengan air. Dua-dua, kanan dan kiri wajib membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang terakhir tertib. Tertib itu mengawalkan yang awal, mendahulukan yang awal, mengakhirkan yang akhir. Itu tertib. Jadi harus sesuai urutan dari niat, wajah, tangan, kepala, kaki. Tertib.
Kalau tidak tertib itu orang wudhu kaki dulu, habis kaki tangan, habis tangan wajah. Ini tidak tertib, ya, diacak-acak begitu. Itu tidak sah. Nah, jadi kalau ada orang, ya, wudhu, begitu buka keran, ambil air, lihat, basuh wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, usap sebagian kepala, basuh kedua kaki, dilakukan dengan tertib, wudhunya sudah sah, boleh dipakai sholat. Cuman belum bisa dikatakan sempurna. Sekedar sah, sah, tapi belum bisa dikatakan sempurna. Kenapa? Belum dilengkapi dengan sunnahnya. Supaya sah dan sempurna, maka lengkapi juga dengan sunnahnya. Kalau tadi kan baru fardunya saja, yang wajib-wajibnya saja. Nah, ini supaya sah dan sempurna, maka lengkapi dengan sunnahnya. Apa sunnah wudhu? Yang pertama, cuci tangan. Jadi begitu buka keran itu, cuci tangan sama dia orang mau makan. Ini sunnah, dua-dua. Kemudian yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bisa dikerjakan bersamaan. Jadi begitu buka keran, Bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan, baca Bismillah. Kemudian yang ketiga, kalau ada siwak, bersiwak. Siwak yang begini, bukan odol siwak F, bukan ya. Ini siwaknya. Jadi kalau ada siwak, bersiwak, ya begini. Pegang siwak tuh begini, sunnahnya begini. Yang jempol di bawah, kelingking di bawah, terus 3 jarinya di atas ini. Ya, caranya menyamping, 1, 2, 3, gigi depannya. Sudah. Itu sunnah bersiwak. Kalau ada siwak, bersiwak. Kemudian setelah bersiwak, kumur-kumur. Jadi masukkan air ke mulut, kumur-kumur, usahakan dikumur, berbuang. Udah. Dan kalau lagi puasa, mungkin siang hari, ya hati-hati. Tetap kumur-kumur walaupun lagi puasa. Cuman hati-hati, jangan terlalu kuat. Nanti kadang-kadang pas lagi puasa siang-siang, soalnya tidak sadar kumur-kumur 3 kali, yang keluar cuma 2. Yang 1 masuk ke dalam. Jadi pelan aja, buang, ya kan gitu. Kalau tidak puasa, ya pas lagi tidak puasa, tidak apa, kumur-kumur masih kuat, malah lebih bagus. Tapi kalau puasa hati-hati, pelan-pelan saja. Kemudian yang berikutnya, yang ke-5, membersihkan hidung, istinsyak namanya. Jadi menghirup air ke hidung, terus langsung dihembuskan lagi. Paling tidak batasnya sampai sini, jangan terlalu kuat sampai sini, sakit. Paling tidak sampai sini langsung dihembuskan lagi. Nah, ini juga hati-hati ketika lagi puasa, karena kalau dia lewat sini terus ke atas, itu bisa batalkan puasanya. Batasnya kan sampai sini, jadi sedikit aja masuk langsung dihembuskan lagi. Itu yang kelima, itu menghirup air ke hidung dan menghembuskannya lagi. Kemudian yang keenam, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ini berlaku untuk kaki dan tangan, karena ada 2, ya kan, kanan dan kiri. Maka sunnahnya kanan dulu, baru kiri. Kemudian yang berikutnya, 3 kali, ya, 3 kali. Setiap anggota wudhu itu, mulai dari cuci tangan, kumur-kumur, itu hidung, termasuk yang wajib-wajibnya juga tadi, wajah, tangan, kepala, kaki, itu disunahkan 3 kali, membasuhnya 3 kali, ya, sekali, 2 kali, 3 kali. Baru kalau yang ada kanan kiri, kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Jadi bukan kanan kiri begitu, enggak. Tapi kanan selesaikan 3 kali, baru kiri 3 kali. Kemudian yang berikutnya, membasuh semua kepala, mengusap semua kepala. Kalau sebagian, itu yang wajibnya sebagian. Nah, sisanya seluruhnya itu sunnah. Supaya dapat wajib, dapat sunnahnya, ya usap seluruhnya, ya kan? Seluruh kepala, ya kan? Jadi pakai ini tangan ini. Jadi jari jempol di sini, ya kan? Terus ini diusap ke belakang begitu, bolak-balik, ya kan? Jadi begini. Itu semua kepalanya, dari ubun-ubun sampai di batas tumbuhnya rambut di belakang ini. Ya. Telinganya Pak Ustaz? Iya, nanti masuk ada juga sunnah telinga. Iya, ada sunnah dia tersendiri.
Ini kan mengusap seluruh kepala. Kemudian yang berikutnya baru mengusap telinga. Mengusap telinga itu juga sunnah dalam wudhu ya, sunnah tersendiri. Dengan air yang baru. Jangan kita habis usap kepala, tangan kita masih basah langsung usap telinga, tidak. Tapi setelah kita mengusap kepala, basahi lagi tangan kita, baru kemudian usap telinga. Jadi dengan air yang baru lagi, membasahi tangan lagi, kemudian usap telinga. Jadi menggunakan dua jari, jempol dan telunjuk. Ini telunjuk untuk di sini, di bagian ini, jempol untuk di belakang, bagian ini. Jadi caranya untuk lekak-lekuk telinga itu, ini. Baru di belakang pakai jempol. Gitu. Itu mengusap telinga. Kemudian yang berikutnya doa setelah selesai wudhu. Doa setelah selesai wudhu. Baru sudah selesai ya kan? Doa selesai wudhu baru selesai. Jadi totalnya kalau kita hitung ya, dari fardu dan sunnahnya atau caranya ya kita praktekkan caranya, buka keran, bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan, kemudian siwak, kumur-kumur 3 kali, hidung 3 kali, kemudian basuh niat ya, atau basuh wajah ya, disertakan juga dengan niat, dengan sekalian niat, basuh wajah pertama, kemudian kedua, ketiga ya, 3 kali, kemudian setelah itu membasuh kedua tangan sampai siku-siku 3 kali, kanan 3 kali, baru kemudian kiri 3 kali, baru setelah itu mengusap seluruh kepala ya, 3 kali juga. Kemudian setelah itu mengusap telinga kanan dan kiri secara bersamaan. Kalau telinga diusap secara bersamaan 3 kali. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki 3 kali. Baru setelah selesai doa wudhu. Kemudian ada satu lagi yang kurang, menggosok-gosok anggota wudhu. Jadi kadang-kadang ada orang wudhu di keran, di tangan dia coba bikin begini. Ya, kaki coba begini. Boleh saja. Yang penting kan bagiannya basah semua yang wajib itu. Cuman sunnahnya sambil digosok-gosok begitu. Begitu juga wajah, kaki. Itu lebih merata, supaya lebih merata dan lebih hemat air. Supaya lebih cepat merata, sehingga air lebih hemat. Jadi sambil menggosok-gosok anggota wudhu itu. Nah ini fardu wudhu dan juga sunnah wudhu ya. Nah sekarang kalau sudah fardunya, sudah sunnahnya, barulah wudhu itu dikatakan sah dan juga sempurna. Kemudian sebelum kita masuk pada masalah sholat, satu lagi masalah wudhu yang mungkin karena ini dekat dengan laut ya kan. Jadi air laut itu kan suci. Salah satu air yang bisa dipakai untuk wudhu, untuk bersuci. Ada salah satu cara wudhu yang walaupun tidak tertib tapi sah, yaitu dengan cara menyelam. Wudhunya orang yang menyelam. Misalnya bapak di laut, setengah badang jo, ini so tatono setengah badang ini. Ya. Begitu niat, nawaitul wudhu li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Biur, langsung batono satu badang. Berdiam dia beberapa detik, baru keluar, sah. Itu pengecualian, Pak. Mungkin kalau kebetulan lagi di laut ya kan, bukan 1 hari 5 kali wudhu begitu ya, masuk angin. Tapi mungkin kalau pas kebetulan lagi di laut ini, kompas sama sambayang, boleh kalau mau wudhu begitu ya, bisa. Jadi itu pengecualian ya, tidak tertib memang kan, tidak sesuai urutan, tapi itu pengecualian. Wudhunya orang yang menyelam atau dengan cara menyelam. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada masalah sholat. Sholat ini pokoknya saja intinya ada 2 mungkin ya, yang akan saya bahas, itu syarat sah sholat dengan rukun sholat, karena 2 ini erat kaitannya dengan keabsahan sholat. Yang pertama syarat sahnya. Sholat itu dikatakan sah kalau syarat sahnya terpenuhi. Ada berapa? Itu ada 5. Yang pertama, dia harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu yang membatalkan wudhu, hadas besar itu yang mewajibkan mandi. Jadi orang sholat itu kalau dia tidak ada wudhu, ya harus wudhu. Kalau dia sedang junub, hadas besar, ya harus mandi dulu.
Tidak boleh orang sholat dalam keadaan hadas, tidak ada wudhu atau pas junub tidak mandi kemudian sholat, itu tidak sah. Jadi suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang kedua, bersih dari najis pada pakaian, tempat, dan juga badannya. Jadi pakaian yang kita pakai tidak boleh ada najis, badan kita tidak boleh ada najis, tempat yang dipakai sholat tidak boleh ada najisnya. Yang dimaksud tempat itu ya sekedar yang kita pakai ini untuk sholat, bukan satu ruangan ini, enggak. Kita sholatnya di sini, najisnya di sana, ya enggak masalah, ya kan? Jadi tempat yang kita pakai untuk sholat itu harus bersih daripada najis. Kalau misalnya sudah selesai sholat, dapat tahu, ternyata ada najis di sini, maka sholatnya diulangi, batal ya, ganti baju diulangi sholatnya. Karena tadi sholat dengan membawa pakaian yang kena najis. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut ya, auratnya. Kalau perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan yang dimaksud itu bolak-balik, bukan cuma ini, tapi ini juga bukan aurat dalam sholat bagi wanita. Batasnya pergelangan ini tangan. Jadi kalau ada wanita sholat ininya kelihatan terbuka, tidak masalah. Yang penting tidak lewat pergelangan tangan batas. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Harus pas kiblatnya sesuai, ya kan gitu. Kalau ada orang salah kiblat, begitu habis sambayang baru dapat tahu tadi kan itu salah kiblat, maka ya diulangi sholatnya, tidak sah, menghadap ke kiblat yang benar. Jadi kalau sekarang kan mungkin kita untuk menentukan arah kiblat sudah mudah, sudah banyak alat bantu. Jadi harus sesuai arah kiblatnya. Kemudian yang terakhir, mengetahui masuknya waktu sholat. Yakin waktu sholat sudah masuk. Tidak boleh sholat orang bilang rai-rai, duga-duga. Ini subuh belum kan? Subuh atau belum ini? Kira-kira sudah kayaknya. Sholat sajalah, sambayang jo. Nah, itu. Dia sholat dalam keadaan ragu-ragu. Waktunya sudah masuk atau belum? Ragu-ragu. Sholat sajalah. Ini tidak sah semacam ini. Jadi dia harus yakin waktu sholatnya sudah masuk, baru sholat. Nah ini namanya syarat sah sholat. Ini dia persiapan kita sebelum sholat, ya kan, wudhu, kalau junub ya mandi, pakai pakaian yang tidak ada najis, tempatnya bersih dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, waktu juga sudah masuk, kita tahu yakin. Nah, ini kan persiapan yang kita lakukan sebelum sholat. Ini harus lengkap. Dari takbir sampai salam, 5 syarat ini harus tetap ada. Kalau tengah-tengah sholat syaratnya kurang 1, sholat batal. Misalnya begitu takbir Allahu Akbar, 5-nya semuanya ada, 5 syarat tadi. Di tengah-tengah sholat, tahu-tahu ada burung buang kotoran jatuh di sini. Berarti kan baju kita najis. Berarti di tengah-tengah sholat ada 1 syarat yang kurang, yaitu bajunya kena najis, maka sholatnya batal. Nah sekarang kita masuk pada rukun sholat yang terakhir. Baru setelah itu kalau ada yang mau bertanya silakan. Rukun sholat itu dia bagian di dalam sholat itu sendiri, berupa gerakan atau ucapan bacaan dalam sholat. Yang pertama, rukun sholat itu adalah niat. Itu yang pertama. Jadi sholat itu harus niat sesuai dengan niat sholat masing-masing. Ya, kalau subuh ya usolli fardhu subhi raka'ataini adaan makmuman ya, atau imaman lillahi ta'ala. Begitu juga zuhur, asar dan seterusnya. Harus ada niat sholat. Kapan niatnya? Ketika pas takbir itu. Jadi sebelum takbir tidak apa-apa diucapkan dulu supaya hatinya kan semakin mantap gitu. Jadi sebelum takbir sudah diucapkan usolli fardhu subhi raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Baru begitu takbir Allah, hatinya sambil menghadirkan niat. Yang penting sudah terlintas di hatinya dia mau sholat fardu subuh atau zuhur atau asar sebagai makmum lillahi ta'ala. Baru kemudian yang kedua berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau mampu untuk berdiri harus berdiri. Kecuali kalau tidak kuat berdiri maka boleh duduk.
Kalau tidak kuat lagi duduk, bisa berbaring miring. Kalau tidak berbaring miring tidak kuat, terlentang. Kalau terlentang juga masih tidak kuat, artinya untuk gerakan kepala, isyarat rukuk sujud tidak kuat, maka dia sholat pakai gerakan mata. Ada orang sulit tanpa tidur, sudah tidak bisa bergerak, maka dia rukuk sujudnya pakai gerakan mata. Gerakan kepala sudah tidak kuat, pakai mata sudah tidak mampu, maka sholat pakai hati. Dia bayangkan dalam hati sementara sholat, sementara berdiri, sementara ruku, sementara gerakan-gerakan sholat dibayangkan dalam hati. Pakai hati sudah tidak bisa, berarti sudah saatnya disolatkan, ya. Sudah wafat. Jadi sholat itu tidak ada gugur gitu bagi orang yang memang masih ada akal, ya, masih waras, masih sehat, masih waras, ada kesadaran. Sakitnya seperti apapun tetap harus wajib sholat, cuma dikasih keringanan. Tidak bisa berdiri, ya duduk dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang wajib adalah bacaannya, bukan angkat tangannya. Karena ini hati-hati, ada orang biasa secapat-capat imam semua ruku, begitu masuk di shaf tidak ada suara. Ini tidak sah karena tidak takbir. Yang dimaksud takbirnya itu adalah suaranya. Kalau angkat tangannya sunnah. Yang wajib itu yang rukun suaranya. Allahu Akbar. Itu takbir yang benar. Allahu Akbar. Lafaz Allahnya dipanjangkan. Selain itu tidak ada yang panjang. Cuma lafaz huruf lam pada lafaz Allah. Allahu Akbar. Kemudian baru takbir yang ketiga, takbiratul ihram. Nah, kemudian yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Harus lengkap 7 ayat dengan tartil dengan benar, membaca surat Al-Fatihah. Kecuali bagi makmum yang masbuk. Dia datang, imam semua ruku, takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru 2 ayat, imam ruku, Allahu Akbar. Ya sudah, dia langsung saja ikut ruku, Allahu Akbar. Tidak usah selesaikan Fatihah. Supaya apa? Dapat 1 rakaat. Kalau dia teruskan Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, tahu-tahu imam bangkit, Sami Allahu liman hamdah, maka dia tidak dapat 1 rakaat itu. Jadi walaupun baru 2 ayat, imam sudah ruku, langsung saja ruku. Kalau dia terlambat, ya kan masbuk. Fatihah sisanya bagaimana? Sudah ditanggung imam. Ini bagi yang masbuk, memang dia baru datang, imam sudah mau ruku. Tapi kalau yang dari awal memang ikut imam, ya harus baca Fatihah. Baik imam atau makmum, dua-dua baca Fatihah. Kemudian yang kelima, ruku. Ruku ini setelah Fatihah, ruku. Harus kalau mampu ya sampai punggungnya rata. Beda kalau sakit lain lagi, ya semampunya dia bisa menunduk ruku semampunya. Kalau sehat ya punggungnya itu memang rata. Ruku. Kemudian yang berikutnya tumakninah dalam ruku, ya, tumakninah. Jadi ruku dan berdiam sejenak dalam posisi ruku. Jangan begitu ruku Allahu Akbar sami Allahu liman hamdah terlalu cepat sekali, ya. Jadi ruku ada tumakninah, diam sejenak. Kemudian yang berikutnya i'tidal, sami Allahu liman hamdah. Dan juga tumakninah dalam i'tidal, berdiam sejenak tegak dalam posisi berdiri, i'tidal. Caranya baca doanya. Supaya kalau kita baca doanya kan otomatis kita berdiam diri dalam posisi i'tidal. Begitu juga tadi ruku. Kalau kita baca doa ruku, kita akan berdiam diri dalam posisi ruku sehingga dapat tumakninahnya juga. Kemudian yang berikutnya sujud. Setelah i'tidal sujud. Dan juga sekaligus tumakninah dalam sujud. Kemudian dalam sujud ini ada 7 anggota yang harus menempel. Jidat ini tidak boleh tertutup, ya, begini harus dibuka jidat. Harus menempel di karpet, di sajadah atau di lantai. Kemudian ini 1, 2, 3 ini telapak tangan, 4, 5 ini lutut, kemudian 6, 7 ini kaki bagian ini. Jadi ditekuk begini. Jangan ada orang sujud begini kakinya, tidak sah. Jadi kakinya ditekuk begini, jarinya. Tekuk perut jari atau jari bagian dalam ini. Gitu, jadi ditekuk begitu. Kadang ada yang begini sujud, ya kan, atau tak angkat kaki dan tidak sah. Jadi ditekuk begitu kan.
Walaupun mungkin yang bisa ditekuk 2 jari, 3 jari, tidak bisa semua. Yang penting ditekuk begitu. Itu sujud. Kemudian yang berikutnya duduk di antara 2 sujud. Plus juga dengan tumak ninahnya sekalian. Kemudian yang berikutnya duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Dan berikutnya lagi bacaan tahiyat akhir. Jadi duduk tahiyat akhir itu rukun tersendiri, bacaan tahiyat akhir itu juga rukun tersendiri. Kemudian yang berikutnya lagi sholawat pada Nabi di tahiyat akhir. Jadi kalau kita gabungkan antara rukun, antara tahiyat dan sholawat itu, total bacaan tahiyat akhir itu dari at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu dan seterusnya sampai di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ batas wajibnya. Wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya itu sunnah. Ya, gitu. Itu apa namanya, batas bacaan di dalam tahiyat akhir sampai di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang terakhir yang berikutnya salam. Salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Salam ini yang wajib ucapannya. Hati-hati kadang ada orang cuma mendengar suara yang tidak ada. Ya, ucapannya yang wajib. Baru yang terakhir tertib. Tertib itu ya sama, mendahulukan yang awal, mengakhirkan yang akhir. Sesuai gerakan. Jadi mulai dari berdiri, ruku, i'tidal, sujud ya. Jangan ada orang sujud dulu baru ruku ya kan, itu yang nggak tertib. Nah ini rukun sholat. Rukun sholat itu. Jadi gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan itu yang biasa kita baca dalam sholat itu termasuk itu adalah rukun sholat ya kan? Walaupun tidak semua rukun ya. Rukun yang tadi itu aja disebutkan, yang lain itu yang tidak disebutkan itu sunnah. Barang siapa yang berangkat pagi-pagi ya, sholat Jumat dia berangkat cepat untuk pergi Jumatan, bukan semua sambayang kompik. Ini pagi-pagi masih furuk begitu, masih belum ada orang lah gitu ya, masih pagi-pagi dia berangkat Jumatan dengan jalan kaki dalam keadaan sudah suci, artinya sudah berwuduk dari rumah ya kan? Maka setiap langkahnya itu Allah hitung seperti ibadah, dan 1 tahun puasa 1 tahun, ibadah sholat 1 tahun, puasa 1 tahun. Jadi setiap langkahnya. Jadi paling afdal itu memang dari rumah. Cuman ya di masjid juga kan tetap ada tempat wudhu dan sebagainya. Mungkin jaketnya karena ada orang barangkali di jalan dia tidak tahu batal, mungkin dia buang angin ya kan, wudhunya batal ya, maka dia bisa wudhu lagi di masjid. Nah kalau sudah wudhu dari rumah, terus apa tadi, kalau cuma sekedar ngobrol bercerita dengan orang ya kan, itu tidak batal. Kalau rokok ya sih juga tidak batal wudhu memang. Cuman sebaiknya kalau sudah jalan ke masjid jangan ngerokok ya, karena kurang baik ya, hukumnya makruh kita masuk masjid dalam keadaan mulut bau yang tidak enak begitu. Rasulullah kan melarang, barang siapa yang makan dari 2 pohon ini, kata Nabi, maksudnya 2 pohon itu bawang merah dan bawang putih, maka jangan mendekati masjid kami. Nah orang kan dulu kalau makan bawang itu kan biasanya mulut agak bau kan gitu Pak. Nah Rasulullah melarang orang yang mulutnya bau yang tidak enak itu masuk masjid, dilarang oleh Nabi. Maka sebaiknya kalau memang sudah mau berangkat ke masjid, simpang itu rokok kan. Itu kalau mungkin sedih rumah apa ya sudah kan. Ini kalau tapi karena ini mau masuk masjid, alangkah baiknya ketika mau masuk masjid itu memang dalam keadaan mulut tidak membau sesuatu yang tidak enak. Ya. Kalau kita sementara sholat sunnah terus qomat, gitu. Kalau memang sudah mau selesai, selesaikan sholat sunnahnya. Tapi kalau kita baru takbir Allahu Akbar, terus tahu-tahu qomat, ya batalkan saja sholat sunnahnya. Ya, batalkan saja, ikut sholat fardunya. Mungkin kita terlambat, ya kan? Kita terlambat. Kita mau sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah qobliyah. Ya. Cuma karena kita terlambat, semua qomat, mungkin nggak perhatikan waktunya. Begitu kita takbir, baru baca Fatihah 1 ayat 2 ayat, tahu-tahu qomat. Ya sudah, batalkan saja sholat sunnahnya, ikut sholat wajib. Setelah selesai sholat wajib, kita bisa mengerjakan kembali sholat qobliyah yang tadi tidak sempat.
boleh. Jadi sholat qobliyahnya kita kerjakan setelah sholat wajib, karena tadi tidak sempat, itu boleh. Baru kemudian habis itu kalau mau sholat ba'diyah juga. Ya, ini wallahu alam ya, di antara hikmahnya kan, karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, Nabi mencontohkan sholatnya ketika zuhur asar itu lirih. Isya maghrib pun juga rakaat ketiga maghrib dan 3-4 isya itu kan juga lirih, ya kan, tidak bersuara, tidak kedengaran. Nah, ini Nabi mencontohkan seperti itu, dan beliau mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kemudian ya, di antara hikmahnya, karena malam itu kan hening ya, dulu kan suasana malam itu kan hening ya kan, maka supaya untuk keheningan itu apa istilahnya ya, ada untuk ada suara lah di tengah-tengah keheningan begitu, maka dikeraskan ya kan. Kalau siang itu kan sudah memang ramai ya kan, itu orang aktivitas ya kan, jadi pelan gitu. Itu ya macam-macam hikmahnya, tapi pada intinya Rasulullah kembali kepada sabda Nabi itu, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, Nabi mencontohkannya begitu. Tapi harus membaca, bukan berarti tidak membaca dalam hati, tidak boleh. Tetap Fatihah, bacaan-bacaan sholat harus dibaca, walaupun itu lirih zuhur asar itu, tapi harus dibaca, cuman pelan. Ya, pelan itu sekiranya cukup telinganya sendiri mendengarlah gitu. Kalau dalam hati itu tidak cukup, nggak boleh, harus dibaca. Iya, kurang lebihnya itu liter 2 kulah. Mungkin kita pernah mendengar istilah 2 kulah itu ya. 2 kulah itu 217 liter. Itu airnya sedikit berarti. Kalau kita langsung pakai di situ, nanti bisa berdampak air itu tidak bisa lagi dipakai oleh orang yang kedua untuk bersuci orang lain kan. Nah, supaya air itu bisa dipakai oleh orang lain, kita pakai gayung. Ambil gayung, follow di situ ya kan, di ember itu, baru pelan-pelan wudhunya. Baru hidung, wajah pakai gayung kan sedikit. Habis yang digayung, ambil lagi begitu. Nah, supaya setelah kita wudhu, sisa di ember itu bisa dipakai wudhu oleh orang yang kedua, ketiga, seterusnya. Tapi kalau kita langsung wudhu di situ, orang yang kedua, ketiga sudah tidak bisa pakai lagi. Ini kalau airnya sedikit, artinya kurang dari 217 liter. Tapi kalau airnya banyak, bak besar, airnya 217 liter atau lebih dari itu, maka ini ya tidak masalah, kita langsung wudhu di situ boleh. 2 orang, 3 orang sekaligus wudhu juga di situ juga silahkan, boleh langsung. Barang siapa yang berangkat pagi-pagi ya, sholat Jumat dia berangkat cepat untuk pergi Jumatan, bukan sombong sambayang kompik. Ini pagi-pagi masih furuk begitu, masih belum ada orang lah gitu ya, masih pagi-pagi dia berangkat Jumatan dengan jalan kaki dalam keadaan sudah suci, artinya sudah berwudhu dari rumah ya kan? Maka setiap langkahnya itu Allah hitung seperti ibadah, dan 1 tahun puasa 1 tahun, ibadah sholat 1 tahun, puasa 1 tahun. Jadi setiap langkahnya. Jadi paling afdal itu memang dari rumah. Cuman ya di masjid juga kan tetap ada tempat wudhu dan sebagainya. Mungkin Jakarta karena ada orang barangkali di jalan dia tidak tahu batal, mungkin dia buang angin ya kan, wudhunya batal ya, maka dia bisa wudhu lagi di masjid. Nah, kalau sudah wudhu dari rumah, terus apa tadi, kalau cuma sekedar ngobrol bercerita dengan orang ya kan, itu tidak batal. Kalau rokok ya sih juga tidak batal wudhu memang. Cuman sebaiknya kalau sudah jalan ke masjid jangan ngerokok ya, karena kurang baik ya, hukumnya makruh kita masuk masjid dalam keadaan mulut bau yang tidak enak begitu. Rasulullah kan melarang, barang siapa yang makan dari 2 pohon ini, kata Nabi, maksudnya 2 pohon itu bawang merah dan bawang putih,
maka jangan mendekati masjid kami. Nah, orang kan dulu kalau makan bawang itu kan biasanya mulut agak bau kan gitu, Pak. Nah, Rasulullah melarang orang yang mulutnya bau yang tidak enak itu masuk masjid, dilarang oleh Nabi. Maka sebaiknya kalau memang sudah mau berangkat ke masjid, simpang itu rokok gitu kan. Itu. Kalau mungkin sedih rumah apa ya sudah kan. Ini kalau tapi karena ini mau masuk masjid, alangkah baiknya ketika mau masuk masjid itu memang dalam keadaan mulut tidak membau sesuatu yang tidak enak. Ya. Nah, mungkin ini barangkali sampai sini sekilas ya kita sedikit berbagi ilmu tentang wudu dan juga sholat.